Ya, kembali lagi Vidya. Oke, Vidya udah kembali. Yang lain mana, Vid? Karena waktunya hanya 40 menit ya, jadi pasti ada jeda. Oke, Nabila makasih udah kembali. Jessica udah kembali. Yang lain mana? Baru 6 yang kembali. Makasih Rafael udah kembali. Safa udah kembali. Yang lain mana? Tadi Bu nggak ngomong ya, kalau ada jeda jangan bubar. Bu lupa. Yang lain mana? Nah, taunya yang lain langsung tidur. Baru 6 nih. Hai, baru 7. Si Kayla ngomong. Bisa masuk lagi. Bisa masuk, tar. Ibu nggak ngomong kemarin. Ya, nah Kayla udah gabung lagi. Baru 14, Kezia udah gabung lagi. Baru 14. Baru 18 yang gabung. Kita tepat sampai jam 8 aja ya, walaupun Ibu tambahannya 40 menit ya. Tapi tetap sampai jam 8 karena kamu harus istirahat. Baru 22 yang gabung. Baru 25 lagi yang gabung. Gede udah, Hilal udah, Muhammad Fatur udah, Naufal udah. Udah Pak, mulai lagi aja Pak. Biarin mereka tinggalkan aja. Sayang waktunya. Oke ya, Ibu ulangi lagi ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Yang muslim bismillah, yang non apalah bahasamu untuk supaya kamu kuat semangat ya. Lupa. Kaila, tadi kita lupa doa ya. Langsung aja. Gak apa-apa deh. Minggu depan kita doa dulu ya Kaila ya. Oke, Ibu Iya, Bu. ya. Minggu depan kamu ingatkan ya Kaila ya. Bu berdoa dulu. Siap, Bu. Langsung ingin cepat-cepat berkenalan sama kamu jadi langsung ke materi. Ibu ulangi lagi ya. Perbedaan antara sejarah para sejarah dilihat dari tulisan atau tidak adanya tulisan. Kemudian kapan prasejarah dimulai? Ingat-ingat, prasejarah dimulai ketika manusia ada di muka bumi, itu adalah zaman prasejarah dimulai. Ditanyakan lagi, apakah zaman prasejarah sudah mengenal kebudayaan dan kepercayaan? Jawabannya sudah. Tapi sebelum kamu ngomong sudah, kamu harus cari dulu. Benar nggak? Kata kuncoro ningrat, Neng tambahkan. Ini kata-katanya kuncoro ningrat ya, ahli antropologi. Yang dimaksud dengan kebudayaan adalah semua hasil karya cipta rasa manusia itu adalah kebudayaan. Buktinya? Nah ternyata orang-orang sejarah, sejarawan kita merekonstruksi kehidupan mereka melalui artefaknya. Mereka meninggalkan jejak bukan berupa tulisan, tapi alat-alat bantu mereka. Sehingga anak IPA 5 tahu nanti ada satu zaman yang didukung oleh Pithecanthropus erectus, zaman batu tua. Mereka belum bisa mengenal tulisan, tapi kamu sudah tahu karena mereka meninggalkan jejak, mewariskan jejak. Berupa apa? Kapak batu, kapak genggam, flags, dan lain sebagainya, menandakan mereka sudah berbudaya. Karena manusia tidak berbudaya, manusia akan mati. Kenapa? Nggak dapat alat bantuan. Mereka tidak berpikir. Akhirnya mereka musnah. Jadi manusia ada karena manusia berbudaya. Udah ya. Nah sekarang, benar enggak sudah berkepercayaan? Lihat, rasa. Kalau percaya itu rasanya sudah ada. Ya, kita lihat. Nah, mereka pun sudah mengenal kepercayaan. Di sini rasa ya. Buktinya apa? Ini pintar. Kamu banyak yang menjawab. Mereka sudah menemukan alat-alat kepercayaan. Bukan menemukan. Mereka sudah menggunakan alat-alat kepercayaan. Seperti menhir. Ada yang paham menhir itu apa? Teres? Menhir itu apa, Teres? Pernah dengar menhir waktu di SMP?
Pernah. Apa tuh, Ter? Kayak batu. Kayak batu, betul. Itu dari batu. Tapi bentuknya kayak apa? Sehingga itulah alat kepercayaan mereka. Nah, kamu tadi udah menggambarkan tangan kamu. Yang kayak gini, Bu, lonjong gitu bukan, Bu? Itu Kayak nanti buat namanya kapak lonjong. Yang lain, betul, Ter. Itu dari batu. Kamu sudah membantu dari batu, betul. Berbentuk tugu, Bu. Pinter. Berbentuk tugu. Tuh, pengalaman. Itu siapa tadi yang ngomong? Saya, Bu. Dek lagi ya? Ya, jadi udah. Kalau sarkofagus kamu tahu? Peti mati. Ternyata orang-orang zaman dulu tuh sebelum mengenal tulisan, ketika kawannya, orang tuanya meninggal, nggak begitu saja dilempar, tapi kemudian dibuatkan peti mati. Nanti bentuknya lesung. Dolmen. Tempat sesaji. Waruga. Peti mati berbentuk segi 4. Sekarang nggak usah ditulis karena nanti kita masuk ke zaman batu. Ini mah hanya awal aja. Nanti kita masuk ke zaman batu. Punden berundak itu juga alat pemujaan, ya, membuktikan masa praaksara sudah berkepercayaan. Bentar ya, sabar, simpan pertanyaannya. Pokoknya materi kita selesai dulu, baru apa tuh? Nah, ini nih, tar dulu. Ini jawaban temanmu, perwakilan temanmu benar nih. Oke, nggak usah Ibu bacakan ya, nanti kamu bisa lihat deh jawabannya si Kaila. Proto sejarah mengacu pada periode dalam sejarah khususnya wilayah atau bangsa yang telah memiliki sumber tertulis, namun tidak berasal dari wilayah atau bangsa itu sendiri. Ini Kaila ini sejarawan deh. Kemudian jawaban Ludwig, proto sejarah mengacu pada periode dalam sejarah khususnya wilayah atau bangsa telah memiliki sumber tertulis. Kita sederhanakan saja ya. Jadi jawaban temanmu dan teman-temanmu yang lain sudah betul. Tapi kita sederhanakan aja. Proto sejarah, apa sih proto sejarah? Tadi kamu sudah tahu sejarah, prasejarah, proto sejarah. Kalau kamu menggunakan logika, proto sejarah pasti di tengah-tengah. Jadi, prasejarah, proto sejarah, sejarah. Apa sih proto sejarah? Kadang orang menyebutnya sebagai ambang batas menuju sejarah. Itu kadang orang menyebutnya. Ada juga orang menyebutnya sebenarnya proto sejarah itu kronik loh. Apa itu kronik? Nah ini nanti kamu gabungkan ya antara jawaban siapa Kaila dengan Ludwig dan jawaban kamu ya. Betul enggak apa yang ditulis Ibu? Kronik adalah catatan perjalanan seseorang yang tidak dimiliki oleh masyarakat negara daerah yang dikunjunginya. Seperti apa yang dituliskan oleh Kaila tadi ya Kaila ya. Daerah tersebut tidak memilikinya. Jadi sebagai referensi. Ibu ulangi lagi deh. Proto sejarah disebut juga ambang. Atau ada yang menyebut kronik. Kalau mengacu pada jawaban Ludwig dengan Kaila, ini betul. Catatan perjalanan seseorang yang tidak dimiliki oleh masyarakat negara daerah yang dikunjungi. Dah, tarik napas dulu supaya punya oksigen untuk nanti Ibu terangkan berlama-lama. Oke, kita lihat ya. Kita contohnya supaya kamu jelas. Proto sejarah itu ambang. Contoh, ada kronik, Neng. Judulnya Geographic Hypogesis. Ditulis oleh Claudius Ptolemaeus dari Mesir. Dia penguasa Mesir. Kalau kamu kaji, Claudius itu bukan orang Mesir. Tapi dia pada waktu menguasai Mesir. Nah, ini Neng, ditulis 1 Masehi. Dengarkan, kita bersejarah abad ke-5 ya. Kita belum bersejarah ya. Oke. Geografik ini ditulis oleh Claudius pada 1 Masehi, Indonesia belum bersejarah. Masuk ke ambang. Tapi di dalam geografik ini ada tulisan Jabadiau. Ternyata setelah dilansir,
itu namanya Jawa Dwipa. Mana Pulau Jawa? Sama-sama berpikir, Ludwig dan kawan-kawan. 1 Masehi, kita belum bersejarah. Tapi daerah kita sudah ditulis oleh orang Mesir. Itulah yang dikenal dengan nama ambang. Kita belum mengenal tulisan, tapi nama kita sudah tertulis oleh negeri lain. Jelas? Jelas ya? Jadi apa yang ditulis oleh Ludwig dengan Kayla, ini buktinya. Seolah-olah kita sudah mengenal sejarah. Kita belum mengenal tulisan, tapi kita sudah tertulis. Itu bahasa sederhananya ya, Riba ya. Paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Nih, nah, pinter. Nanti pokoknya kepahaman kalian kalau Ibu tanyakan dalam tes ya. Nah, ini contoh 1 Masehi ini ya. Kita belum mengenal tulisan, tapi nama kita kok sudah tertulis. Itulah yang dikenal dengan nama protosejarah. Makanya protosejarah ditaruh di tengah-tengah. Neng, ini baru awal loh. Nanti kesananya kamu akan lebih liar. Oke. Ada lagi, Neng. Ibu nggak usah ngasih banyak-banyak ya. Ini mudah dihafal ya. Geographic Hypogesis. Itu dari Mesir. Karya Claudius Ptolemaeus. Itu jadi nanti kamu banyak wawasannya, banyak memorinya, banyak pengetahuannya. Ada lagi, Neng, 1 Masehi. Oke. Ini dari Yunani. Anonim. Orang-orang dulu banyak nggak ingin menampilkan dirinya. Jadi ada tulisannya tapi namanya nggak ada. Periplos tes Aritas Thalases. Gampang ya? Diingat-ingat ya, nanti dihafalkan ya. Periplos tes Aritas Thalases. Perjalanan di Laut Merah. 1 Masehi. Kita sudah bersejarah? Belum. Karena kita bersejarah abad ke-5 kan ya? Tapi nama kita sudah tertulis di sana. Apa? Pulau Krais, Pulau Emas. Mana yang dimaksud dengan Pulau Emas? Pulau Emas ternyata tidak lain adalah Pulau Sumatera. Karena dulu penghasil banyak emas adalah Pulau Sumatera. Jadi kita belum punya tulisan, tapi nama kita sudah ditulis. Nah, itulah namanya protosejarah. Udah ya? Gampang ya? Periplos, tes, Aritas, Thalases, ada Pulau Krais, Pulau Emas. Itu dari Sumatera. Menceritakan tentang Pulau Sumatera, Pulau Emas. Kalau dulu Neng tebak-tebakan karena kita bertemu, Ibu nggak nulis langsung. Pulau Emas, mana tuh Pulau Emas? Anak-anak ngomongnya Cikotok tuh daerah kita, memang iya. Tapi tidak terlalu banyak seperti Sumatera. Dan si orang Yunani belum sampai ke Cikotok, ke Lebak, ke Rangkas Bitung. Kita lihat lagi ya, satu lagi. Nah, ternyata kronik tidak hanya ditulis di masa pra saja, tapi sebagai referensi kita, sebagai referensi sejarah kita. Contoh ya, udah ada 3 buku sekarang ya. Ibu akan nerangkan 5 buku ya. Oke. Ada kitab Ling Wai Tai Ta. Dari mana ini? Hey, ditulis oleh Taiwan, Bu. dari mana? Taiwan. Taiwan. Tetangganya Taiwan, Neng. Ling Wai Tai Ta ditulis oleh Cho Ku Fai. Dari mana? Cina, Bu. Oke, Cina. Neng, betul. Referensi sejarah kita kebanyakan dari Belanda dan dari Cina ya. Karena apa? Orang-orang Cina itu semua kegiatan dicatat. Jadi banyak sekali catatan-catatan kita di negeri Cina. Nah ini abad ke-12, otomatis kita sudah bersejarah. Neng, nanti kamu tebak ya, kira-kira si Ling Wai Tai Ta ini tidak ada di kita karena ditulis oleh orang-orang Cina, Cho Ku Fai. Nah, di dalamnya terdapat cerita tentang kerajaan, Neng. Kamu kamu tebak atau kamu terjemahkan bahasa ini, kan kamu suka film Cina ya.
jauh dari Korea tapi ya, kamu sukanya drama Koreanya ya. Si Li Fo Che. Ini lafal Cina. Kira-kira ini kerajaan ini berdiri pada abad ke-7, Neng. Berbasis agama Buddha, Neng. Ditulis oleh Choku Fei dalam bukunya Ling Wai Taita. Nah, dia menceritakan ada kerajaan yang bernama Si Li Fo Che. Kira-kira apa tuh Si Li Fo Che? Kerajaan mana di kita yang ditulis? Si Li Fo Che. Abad ke-7, Neng. Berbasis agama Buddha, Neng. Sriwijaya, Bu. Pinter. Kamu bisa menerjemahkan. Si Li Fo Che tidak lain adalah Sriwijaya. Orang Cina nggak bisa ngomong Sriwijaya. Jadilah Si Li Fo Che. Nah, tebak lagi, Neng. Terjemahkan lagi, Neng. Ibu kotanya Palingpong. Hai, Sriwijaya beribu kota di mana? Palingpong. Mana tuh Palingpong? Palembang. Pinter, Palembang. Pinter, IPA 5 langsung tahu. Kemudian, rajanya, Neng. Rajanya, Neng. Cari ya. Seli, Culawuni, Fuma, salah itu Tia Uni. Seli, Culawuni, Fuma, Tia Hua. Kira-kira Raja Sriwijaya yang dilafalkan oleh Cina ini siapa nih? Seli, Culawuni, Fuma, Tia Hua. Liar yang merusak nama, ini orang Cina ya. Palembang, Palingpong. Sriwijaya, Si Li Fo Che. Nah, rajanya lebih rusak. Seli, Culawuni, Fuma, Tia Hua. Dengarkan. Ini nanti kamu pegang catatan ini ya. Nanti ketika ke kerajaan Sriwijaya ada lagi. Ada kronik ini. Dipakai lagi oleh Sriwijaya. Ayo tebak terjemahkan tuh siapa Seli, Culawuni, Fuma, Tia Hua. Dengarkan. Kalau kamu liar, pusing, Ibu kasih tahu dulu. Besok kamu bisa jawab ya. Bisa jawab yang lain. Seli, Sri. Orang Cina nggak bisa nyebut Sri kan? Cadel kan? Nggak bisa L, nggak bisa R. Seli. Sri jadilah Seli. Sudamani, Culawuni, Warmadewa, Fuma, Tia Hua. Nih, Raffi, nama bagus-bagus jadi rusak. Sri, Sudamani, Warma, Dewa. Jadi Seli, Culawuni, Fuma, Tia Hua. Bisa ya dihafal ya hari ini ya. Ibu ulangi lagi ya. Pusing deh Raffi. Ibu ulangi lagi Raffi ya. Dengarkan. Kronik ini abad ke-12. Menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya yang ditulis oleh Cina Si Li Fo Che. Ibu kotanya Palembang, disebutnya Palingpong. Rajanya Sri Sudamani Warmadewa. Tulis. Sri Sudamani Warmadewa. Jadilah Seli, Culawuni, Fuma, Tia Hua. Rusak deh ya. Ya. Itu proto sejarah. Oke. Indonesia memasuki zaman sejarah abad ke-5 dengan diketemukannya Yupa. Apa itu Yupa? Tempat menambatkan hewan ternak di pinggir Sungai Mahakam, wilayah Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Siapa kemarin Ludwig sama Kaila menjawab 400 Masehi ya, Kaila. Sebenarnya 400 sekian Kaila. Kalau 400 sekian, kesekiannya itu sudah dianggap abad ke-5. Ya. Ilmu pendukung sejarah. Paleografi, ilmu yang dipergunakan untuk membaca, menentukan waktu, menganalisis tulisan-tulisan. Ilmu paleografi jadi ilmu dipergunakan untuk membaca, jadi mengenal hurufnya ya. Epigrafi, pengetahuan tentang cara membaca, menentukan waktu dan menganalisis tulisan. Wah, ini mah liar. Nanti Ibu sederhanakan aja. Jangan di itu dulu. Nanti Ibu sederhanakan. Ikonografi, ilmu yang mempelajari tentang arca atau patung kuno. Ikon ya, arca ya. Ini temanmu banyak sekali ya. Ini hanya beberapa saja yang Ibu ambil. Antropologi, ilmu yang mempelajari tentang sosial budaya. Nggak usah kamu tulis karena kamu yang kemarin kamu isi itu udah betul. Numismatik, ilmu yang mempelajari tentang uang kuno. Stratigrafi, ilmu yang mempelajari
peninggalan manusia berdasarkan lapisan tanah. Stratigrafi, jadi ilmu yang mempelajari tentang lapisan tanah. Tar. Kantuk kamu buang dulu ya. Ibu kasih contoh dulu ya. Lihat orangnya dulu. Supaya kelihatan semua. Oke, nih dengarkan. Gede dan kawan-kawan dengarkan. Apa yang dimaksud dengan stratigrafi? Itu adalah ilmu yang mempelajari tentang lapisan tanah. Maksudnya gimana? Nah gini, nanti minggu ketiga kamu akan ketemu manusia-manusia purba. Kamu akan ketemu Pithecanthropus erectus, Meganthropus palaeojavanicus. Nah, Edeboa pertama kali ini sambil lalu saja ya. Pokoknya kamu tahu apa itu stratigrafi ya. Edeboa menemukan pertama kali Pithecanthropus erectus, manusia purba berjalan tegak. Kemudian von Koenigswarth berikutnya, tahun berikutnya menemukan Meganthropus palaeojavanicus. Tadinya tidak diberi nama. Nah, akhirnya mereka orang-orang bertanya-tanya, mana yang paling tua, mana yang hidup duluan? Dilihatlah dari lapisan tanah yang melekat pada tulang. Oh, ternyata lapisan tanah yang paling pekat ada di mega. Makanya mega lah yang tertua. Jelas ya? Jadi dilihat dari tanah yang melekat ya. Itu stratigrafi. Jadi dilihat, kalau umpamanya ketemu porselen Cina. Ini dari dinasti mana? Lihat juga si tanah yang melekat. Ya. Gimana lagi? Nah, sekarang ke ini. Tipologi. Bukan typo, bukan dia. Tipologi. Tipe. Ilmu yang mempelajari peninggalan manusia berdasarkan bentuknya. Jadi peninggalan, tapi berdasarkan bentuknya. Contohnya apa ya? Contoh gini. Islam itu katanya datang dari Gujarat. Nah, orang meneliti, makamnya Sultan Malik Al-Saleh bentuknya sama dengan di Gujarat. Tipenya sama dengan di Gujarat. Akhirnya, ahli berkesimpulan Islam datang dari Gujarat. Dilihat dari apa? Dilihat dari bentuk makam Sultan Malik Al-Saleh. Bisa ya? Salah satu contoh ya, itu ya. Jadi dilihat dari bentuknya. Oh, kesamaan dari negara lain, dari negara itu akhirnya kita nyebutkan bahwa itu bersumber dari negara tersebut. Oke. Untuk apa kita belajar sejarah? Ini jawabannya siapa? Kaila ini. Kaila benar-benar mencarinya bagus sekali. Untuk apa kita belajar sejarah? Tadi kan dewasa ya, kuning ya, tidak akan mengulangi lagi. Nah, kesalahan. Ada tokoh yang bernama Cicero. Cicero mengatakan bahwa untuk apa kita belajar sejarah? Dengarkan, setiap ibu menyapa kalian. Di paling bawah, ibu pasti nulis Historia Vitae Magistra kan ya? Ya enggak? Nah, kalau ibu menyapa IPA 5 atau menyapa kelas lain, pasti di bawah ibu akan nulis Historia Vitae Magistra. Itu jargonnya orang-orang sejarah. Sejarah adalah guru kehidupan. Historia itu adalah sejarah, Vitae, viva, hidup, Magistra, guru. Sejarah adalah guru kehidupan. Kalau kita melihat, kalau kita belajar dari sejarah, kita nggak akan mengulangi kesalahan-kesalahan. Karena itu, sejarah memiliki nilai edukatif. Mewa, kemarin kamu terlambat waktu SMP. Kamu nggak boleh masuk. Nah, kamu berpikiran edukatif, ada pembelajaran. Oh, kalau saya terlambat, ternyata saya nggak boleh masuk, rugi. Nggak bisa masuk pelajaran matematika umpamanya. Kamu nggak akan ngulangi lagi. Itulah terkandung arti Historia Vitae Magistra. Sejarah adalah guru kehidupan. Kamu nggak akan ngulangi apa-apa yang salah dari kemarin. Paham ya? IPA 5 paham ya? Untuk apa kita belajar sejarah ya? Paham, Bu. Paham, Oke. Bu. Oke, nggak usah itu Pak, nggak usah itu Pak.
Nggak usah di yang lain-lain aja. Nah, dengarkan. Kita sebenarnya mau tes ya, tapi sebentar. Kalau teman-temanmu itu dari angkatan ke angkatan, dengarkan, Ibu sudah 28 tahun ngajar. Dan setiap pertama kali bertemu, pasti Ibu akan ajarkan apa itu Historia Vitae Magistra. Sejarah adalah guru kehidupan. Kalau kita belajar dari sejarah, kita nggak akan mengulang apapun kesalahan lagi. Jadi, kalau kamu dengarkan lagunya Inul, masa lalu biarlah berlalu, salah. Karena apa? Kamu, awal kehidupanmu dari masa lalu. Dari masa lalulah itu kita akan pelajari. Sehingga masa lalu yang kelam nggak akan kita jadikan contoh. Ya nggak? Jadi banyak orang yang tidak bijak. Selalu mengatakan, bahkan teman-temanmu kalau sebelum belajar dengan ibu, belajar sejarah mau nggak mau, ngantuk, sudahlah berlalu, biar berlalu. Itu mah Bu Yuni hanya ngungkit-ngungkit, yang udah mati diungkit-ungkit, Soekarno udah mati diungkit-ungkit. Salah. Kamu nggak akan merdeka, nggak akan mengalami kebebasan kalau nggak ada orang-orang masa lalu yang menegakkan kemerdekaan. Jadi hilangkan kalau kamu orang IPA, jangan ngomong, udahlah nggak usah belajar sejarah, berlalu biarkanlah berlalu, nggak usah diungkit-ungkit, salah. Ya, karena kamu hidup dari masa lalu, kamu ada karena ada masa lalu. Historia Vitae Magistra. Neng, tapi dasar teman-teman kamu itu Ibu punya Facebook. Dari angkatan per angkatan itu ada teman-teman dari Semanitra yang sudah jadi orang dokter terkenal, itu dokter kepresidenan itu Dante. Ada dari insinyur planologi. Itu kalau menyapa Ibu apa? Ibu, saya masih ingat Historia Vitae Magistra. Senang Ibu. Wah, puluhan tahun mereka sudah jadi dokter, insinyur, apapun yang terkenal kok masih ingat Historia Vitae Magistra. Tapi ternyata mereka ngeledekin Ibu. Kalau kamu masih ingat, apa tuh artinya Historia Vitae Magistra? Hidup guru sejarah. Nggak boleh nggak boleh diikutin ya. Sejarah adalah guru kehidupan. Mereka merubah hidup guru sejarah. Salah. Nanti si Sero bangkit dari kubur. Karena kata-katanya dirubah. Begitu IPA 5. Waktu lebih dari 1 menit, jadi kita nggak bisa post test. Minggu depan kita istirahat dari Zoom dulu ya. Karena teman-temanmu banyak Bu, jangan semua guru Zoom Bu, kuota kita juga bagaimana. Oke, jadi selang-seling ya. 2 minggu sekali aja kita Zoom ya. Nanti ketika kita bertemu, Ibu akan bertanya dulu tentang materi yang hari ini Ibu ajarkan. Itu namanya pretest. Jelas? Revira dan kawan-kawan Nabila semuanya, dengarkan. KKM, berapa minimal nilai yang harus kamu peroleh di pelajaran sejarah? Berapa Kaila maunya? Ibu tawarkan, Raffi, berapa maunya? Gede, Ibu tawarkan, berapa maunya? KKM kita, KKM nasional 65. KKM sekolah kita 77. Beda untuk sejarah. Maunya berapa? Ya sudah Bu, 68. Sorry ya, kagak. Ayo jawab. Ayo, kita adakan perjanjian. Hari ini kita berjanji. Kamu akan mendapatkan nilai berapa rata-rata. Jadi, kalau nilai kamu tidak seperti yang kita dealkan hari ini, kita adakan remedial. Kalau kamu tidak punya pilihan, oke, Ibu tengah-tengah ya. KKM sejarah gimana kalau 90 saja? Bisa nggak? Bu, jangan Bu. Hah? Jangan Bu. Jangan Bu. Tinggi banget Bu ya ampun. Kalau 90, di rapot kamu 90 keren kan? Iya nggak? Bisa nggak tuh sejarah 90 semua tuh IPA 5? Kan tadi Ibu udah jelasin, gampang ya ternyata sejarah ya. Orang kamu dikasih PR aja jawabannya bagus-bagus kok. Ibu baru ngambil 2 loh, baru Ludwig dengan Kaila. Tapi Ibu udah baca yang lainnya. Rata-rata jawabannya begini, terstruktur bagus.
Nah, kenapa nggak bisa kamu terima 90? Boleh deh nawar. Berapa? Maunya berapa? Dah, 90 boleh deh turun deh supaya kita sama-sama enak. Kayak di pasar. Berapa? Nih, yang Ibu tawarkan IPA 5 dulu loh. Keren. Karena Ibu tertarik jatuh hati pertama kali ke IPA 5. Ke Kaila. Kaila tuh langsung nyambut Ibu. Nanya Ibu. Benarkan Ibu. Juga siapa? Fatur juga ya. Yang Rehan juga udah nggak ada, Bu. Itu jadi pengalaman-pengalaman atau apa informasi kelas tuh Ibu langsung dapat. Nah, jadi Ibu langsung jatuh hati ke IPA 5. Nah, sekarang tawar. Ibu tawarkan 90 saja. Sultan. Berapa Sultan? Ini Sultan artinya pemimpin juga. Coba kamu ambil keputusan untuk teman-teman kamu. Kalau nggak 90, udah deh 89 aja. Nggak bisa jawab tuh Sultan. Kalau menurut saya mending 75 lebih atau kurang gitu, Bu. Enak aja, nggak mau. 82, 75 mah kegampangan. Ibu ingin rapot kamu terhiasi dengan angka yang bagus A. Yaudah. 80, Bu. Berapa? 80? Boleh deh. Jadi KKM. Berapa? Buset, 86. 86 ya? Tuh tadi temanmu 80, udah 86 loh. 80, Bu. 80. 80, Bu. Oke, sip. Gini. Benar. Bagaimana materi aja ya? Kalau materinya gampang, kita ke 86. Kalau materinya susah, kita ke 80. 80 tambah 86 dirata-ratakan jadi berapa? Bisa ya? Deal ya? Deal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Historia Vita Magistra. Kalau tidak perlu keluar, tidak usah keluar ya. Jadi nggak usah, saya ingin ketemu KM saya. Jangan, tetap di rumah. Ya, kalau perlu ngambil buku nanti suatu hari pasti kamu akan dipanggil untuk ngambil buku bos, baru kamu boleh keluar. Ya. Jaga kesehatan, jangan sampai katanya Tangerang sudah oranye, semoga bisa langsung hijau, jadi kita nanti bertemu di kelas, ya enggak? Di sini kan terbatas, ya enggak? Jadi Ibu ingin lihat wajah benar-benar asli, wah ternyata benar cantik-cantik, ganteng-ganteng ini IPA 5. Ya, jadi kamu betul-betul jaga kesehatan, insya Allah September umpamanya sekolah dibuka, kita ketemu di kelas, bisa ya? Amin. Amin. Yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu boleh istirahat sekarang 1 jam, lumayan kan? Ya. Pelajaran apa Iya, berikutnya? Pelajaran apa berikutnya? Matematika. Jum juga. Belum tahu. Belum tahu. Oi, keren ya. Habis pusing di sejarah, kamu ngitung, nikmatin saja hidup. Oke. Semangat, Bu. Yo, semangat ya. Pasti bisa semua IPA 5 ya. Sip, pinter. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yo, salam Bu. Makasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Yuk. Mereka malu mundur kalau end meeting.